Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi. Berikut penjelasannya. Rekayasa prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Nah, selanjutnya jenis muatan listrik. Muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik positif terjadi apabila kekurangan elektron, sedangkan muatan negatif adalah muatan listrik yang terjadi apabila kelebihan elektron. Bisa dilihat gambarnya tanda panah tersebut. Pada muatan positif, tanda panah itu menunjukkan elektronnya terlepas, sedangkan muatan negatif itu elektronnya pada tanda. Nah, selanjutnya jenis dan manfaat. Sebelum masuk ke jenis dari listrik, kita harus mengetahui tentang pengertian arus listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan SI atau sistem internasional untuk arus listrik adalah ampere dengan simbol A besar. Arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik arus searah atau direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap, sedangkan listrik arus bolak-balik adalah atau alternating current adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Nah, manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai penerangan, yang kedua sebagai sumber energi, yang ketiga membantu fungsi elektronik, yang keempat penghasil gerak, yang kelima penghasil panas, yang keenam membantu aktivitas. Nah, sekarang macam pembangkit tenaga listrik. Sebelum mengetahui tentang macam pembangkit listrik, terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertian dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Pembangkit listrik yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu mengkonversikan energi angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin, menimbulkan emisi sehingga ramah lingkungan. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan air. Air tersebut berfungsi menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Bisa dilihat gambarnya di samping ya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ini pembangkit listrik yang sumber energinya didapatkan dari radiasi matahari. Nah, selanjutnya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini adalah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Panas tersebut menghasilkan uap yang dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator. Nah, selanjutnya pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTB. Kalau PLTB tadi di angin itu pembangkit listrik tenaga angin atau singkatan dari angin itu adalah Bayu. Kalau yang ini pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTB. PLTB ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas yang kemudian diubah menjadi energi listrik.
Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Bahan bakar dari PLTU ini adalah minyak ataupun batu bara. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada yang kurang paham bisa menghubungi via WA atau lewat via kolom Edmodo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.